Ya, Shalom Indonesia. Anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Matra Jani Kota Bontang dan GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Senang sekali hari ini saya berada di negara Singapura dan saya bersyukur bisa ada di daerah Pai Chan MRT Station, dan ini saya bisa melihat suatu keadaan di mana Singapura ini suatu negara yang terus bertumbuh, yang mengalahkan setiap proses untuk mencapai sebuah pembangunan yang mengagumkan, dan ini adalah Eropanya Asia, itu adalah Singapura. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita pun adalah satu kehidupan yang juga harus menuju ke arah yang lebih baik. Sebuah kehidupan di mana saudara dan saya harus mengerti bahwa hidup kita harus menjadi satu kehidupan yang menang atas proses demi sebuah keindahan daripada image kerajaan Allah dalam hidup kita, ya. Dan itulah bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada keindahan tanpa sebuah proses. Ya, lukisan indah juga diproses. Sebuah patung pahatan indah juga diproses. Bahkan kehidupan suatu kota pun yang megah seperti Singapura ini juga melewati sebuah proses. Dulu Singapura ini adalah satu negara yang menjadi bagian daripada Malaysia. Kemudian pada tahun 1819, ya mereka dipisahkan diri karena dianggap banyak sekali yang nggak berarti, banyak daerah-daerah kumuh di Singapura ini. Tapi Dr. Lee Kuan Yew luar biasa sekali, dia menata dengan begitu cermat dan melewati proses demi proses sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian ini menjadi satu negara yang luar biasa. Dokter hebat ada di Singapura. Kemudian Anda bisa melihat bagaimana teknologi IT juga ada di Singapura. Dan Singapura ini menjadi negara yang berkembang. Teknologi transportasi, musical fountain atau air mancur menari, itu semuanya terbaik di Singapura. Padahal negaranya kecil. Ya karena apa? Karena mereka mengalahkan proses dan menjadikan sebuah proses bukan sebagai sebuah hasil akhir. Mereka menikmati proses demi proses, berjuang mengalahkan proses. Dan sebetulnya Tuhan pun mengajarkan saudara juga demikian. Tidak pernah ada orang yang mengalami kesuksesan tanpa melewati sebuah proses. Ya, semua yang instan itu nggak akan pernah tahan lama. Tapi kalau Anda diproses seperti Daud, menjadi raja yang diproses oleh Tuhan, dia mengalami terobosan yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya supaya Anda menang atas proses? Nah, itulah bagian yang Tuhan ajarkan buat kita, bahwa proses itu baik buat kita. Nikmati prosesnya, alami mujizatnya. Alkitab bisa berkata, ketika saudara mengalami proses, hidup kita seolah-olah dalam tekanan. Hidup kita seolah-olah dalam pressure yang kuat sekali sehingga ya kita merasa berjuang sendiri dalam menjalani setiap pergumulan yang ada. Di Singapura ini saya berjumpa dengan seorang ibu yang mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Dan saya bilang sama dia, ibu harus menang atas proses karena engkau tidak dipilihin Tuhan sendiri di negara ini. Tuhan pegang tanganmu. Demikian juga Tuhan pegang tangan bapak ibu semua yang ada di Jambi maupun yang ada di Bontang. Pergumulan yang kau hadapi saat ini bukanlah hasil akhir. Tuhan mau Bapak Ibu menang atas proses. Bagaimana Pak supaya saya kuat di dalam proses? Yang pertama, yakini bahwa Tuhan menyertai saudara. Yakini bahwa Tuhan menyertai saudara. Dan semua yang terjadi dalam hidupmu tidak terjadi secara kebetulan. Ayub mengalami pergumulan yang hebat. Daud juga mengalami pergumulan yang hebat. Rasul Paulus, Petrus mengalami pergumulan yang hebat. Tapi mereka menjadi pribadi yang selalu meyakini bahwa proses itu satu bagian yang baik dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Dan bagian menarik adalah Tuhan mau supaya Anda menjadi pribadi yang mengerti bahwa proses itu adalah baik buat kita. Untuk Anda bisa melihat kemenangan Tuhan itu terjadi dalam hidup ini. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana Anda meyakini bahwa Tuhan itu menyertai saudara? Ya, kalau ada apa-apa, panggil Tuhan. Ya, kalau ada apa-apa, berseru sama Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 yang berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberikan kepadamu memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan bilang call me, ya, panggillah aku. Kata panggil menggunakan kata Ibrani chara, yang artinya kita berseru dengan iman, dengan penuh keyakinan. Ya, sebuah panggilan yang tidak abstrak, sebuah panggilan yang ditujukan pada seorang yang dengan pasti kita yakini dia bisa menolong kita. Itu kata chara. Jadi ketika engkau berseru dengan Tuhan, yakini bahwa dia mendengar doa saudara. Dan kata chara punya pengertian bahwa dia punya satu kemampuan yang akan mendengarkan saudara. Bukan cuma mendengar, tapi dia juga akan menjawab saudara. Nah, kata berseru di sini harus ditujukan dengan iman. Ya Bapak Ibu, Tuhan menyertai saudara itu harus diimani. Ketika engkau punya pergumulan, kalau engkau nggak beriman, engkau akan ragu, Tuhan nyertai saya enggak ya? Tapi kalau engkau yakin bahwa Tuhan menyertai saudara, engkau beriman kepada dia, maka engkau akan menyerahkan semua masalah pergumulan dalam prosesmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jangan seperti kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5, di mana banyak orang Kristen berkumpul dan berdoa. Ya.
di rumahnya Marta, tapi saudara lihat bagaimana di situ mereka berdoa supaya Petrus dibebaskan, tapi mereka nggak yakin bahwa Petrus bisa dibebaskan. Dan ini satu keadaan yang benar-benar mengerikan. Ya, Rode datang ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Petrus telah dibebaskan oleh kuasa Tuhan dari tangan prajurit tentara Herodes. Tapi orang-orang yang berdoa itu nggak percaya. Anda bisa cek di Kisah Rasul pasal 12 itu. Nah, itulah kehidupan kita. Kalau kau berseru kepada Tuhan, yakinkan bahwa memang betul Tuhan bisa menjawab masalah saudara. Terus jangan sampai ketika Tuhan menjawab saudara lalu Anda ragu dan kau tidak percaya. Itu satu keadaan di mana yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu. Berdoa, berseru kepada Tuhan tanpa iman, itu sama halnya Anda melakukan hal yang sia-sia. Itu sebabnya Tuhan mau bahwa ketika engkau sadar Tuhan menyertai kehidupanmu dan semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi tidak secara kebetulan, Tuhan mengizinkan, maka datanglah kepada yang mencintai saudara. Karena dia mengizinkannya dan dia yang punya kuasa. Itu sebabnya Anda bisa melihat ketika bangunan itu sedang konstruksi apartemen di Singapura itu sedang dalam konstruksi pada waktu itu ketika terjadi masalah dalam pembangunan, ya mereka datang kepada insinyurnya untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam konstruksinya. Demikian hidup kita. Engkau sedang dikonstruksi oleh Tuhan menjadi sebuah tatanan yang indah. Dalam konstruksi itu Tuhan mengizinkan saudara mengalami proses. Ya jangan datang sama yang lain lah. Datanglah sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup membuat Anda mengalami kemenangan dan mengalami terobosan ketika kau datang kepada Dia. Karena Dia yang punya kuasa. Hari ini berserulah kepada Tuhan. Jangan mengharapkan manusia, Bapak Ibu. Siapa yang kau andalkan saat ini? Siapapun dia itu, ngecewain. Tapi kalau kau berseru mengandalkan Tuhan dengan iman, Dia sanggup menolong saudara. Maka jadilah seperti yang kau katakan dan kau ucapkan dan kau imani. Itu terjadi dalam hidup saudara. Makanya hari ini saya berdoa supaya hidup kita menjadi pribadi yang terus mengalami proses. Proses itu baik, jangan salah reaksi. Proses itu bicara tentang bagaimana ujian sikap hati. Semua orang bisa jengkelin, semua orang bisa ngecewain, semua orang bisa melukai. Tapi kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami hal itu, Tuhan mau ngajak Anda menjadi pribadi yang next level. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang makin dewasa di dalam Tuhan. Menjadi serupa seperti Kristus. Itulah tujuan Allah dan saudara. Mengizinkan Anda mengalami proses untuk apa? Supaya Dia tahu kemurnian hatimu dalam mengikut Tuhan. Mau dibentuk nggak ikut jadi pengikut Kristus? Kalau nggak mau dibentuk, jangan ikut Yesus. Karena ikut Yesus pasti dibentuk, diproses. Supaya keserupaan dengan Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Terus berkati, salam dari Singapura. Tuhan berkati saudara, kekasih semua. Doa saya dari saudara. Shalom, haleluya.